Saya rasa bukan jawaban yang tepat ya, karena ini Anda sedang merayakan kesuksesan Anda teman-teman dengan menonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan kali ini khusus kita akan membahas mengenai field report dari teman-teman kita yang sudah tes di hari pertama dan hari kedua, yaitu tanggal 17 dan tanggal 18 Maret tahun 2023. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita ke FR, di sini saya mau lihatkan dulu testimoni terbaru ya, yang tadi pagi saya lihat sebelum tag video ini ya, di tanggal 19 Maret tahun 2023. Ini kakak-kakak ini sudah tes di hari kemarin ya, hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023. Ini dia teman-teman testimoninya. Yang pertama dari Mbak Evi ya. Alhamdulillah setelah tadi siang tes seleksi P3K teknis sesi 3 sudah selesai dengan nilai alhamdulillah. Padahal saya hanya sehari belajar dengan kakak, ternyata soal benar-benar mirip sekali ya, bahkan hampir sama. Makasih ya kak, sudah banyak membantu katanya di sini. Oke, sama-sama Mbak Evi. Selanjutnya ini dari Mbak Rosa ya. Terima kasih Mbak sudah berbagi ilmu. Saya sudah tes dan lulus passing grade. Soalnya tidak sama persis, tapi dengan menonton video ini membantu cara berpikir saya ketika menjawab soal-soal. Oke ya, tidak mungkin sama persis teman-teman ya. Mungkin kalau ada pun yang sama itu hanya 1-2 ya teman-teman ya. Dan mengingat juga bahwa BKN itu punya ribuan soal teman-teman ya. Jadi teman-teman banyak-banyak saja latihan supaya nanti percaya diri saat menjawab soal ya. Sekedar sharing, ada soal mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945 katanya Mbak Rosa teman-teman ya. Oke, selamat Mbak Rosa sudah lulus passing grade. Semoga lulus menjadi P3K tahun 2023. Dan ini yang terakhir teman-teman yang saya baca tadi pagi. Terima kasih Kak Lili, baru semalam saya belajar di channel kakak. Tadi siang dapat nilai memuaskan di CAT PPPK teknis ya. Manajerial dapat 87, sosial kultural 100, berarti sempurna teman-teman ya nilainya sosial kultural. Kemudian wawancara 32, kurang 8 poin, sedangkan teknis 290, totalnya 509. Wow, selamat ya Mas Feby Wicaksono. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini ada oh ya, satu lagi akan ada absen. Ini info-info dari teman-teman yang di grup teman-teman ya. Oh ya, satu lagi akan ada absen menggunakan barcode. Ini sebelum nitip barang dan lain-lain. Saran ke teman-teman agar datang 60-90 menit sebelum waktunya. Mulai pemeriksaan jam 6.30 sampai jam 8. Ini berarti sesi pertama ya. Teman saya datang jam 7.30 tapi sudah tidak bisa absen. Ada sekitar 28 orang gagal ikut tes karena absen. Jadi teman-teman usahakan yang belum tes, silahkan datang seawal mungkin ya, sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan teman-teman. Oke. Kemudian ada lagi, ini berarti ada ya kak soal-soal untuk pilihan yang setuju dan tidak setuju, ada katanya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada salah satu teman kita yang lulus ya teman-teman ya, tapi nggak bisa kasih FR. Halo kak, aku mau bilang makasih buat Kak Lili karena aku hari ini tesnya, dan untuk manajerial aku dapat skor 94, kurang 8 poin saja. Kemudian sosial kultural 95, ini hampir sempurna teman-teman. Dan wawancara 33. Makasih kak ya, karena untuk materi itu semua aku hanya belajar dari PDF kakak dan YouTube kakak. Oke teman-teman, terima kasih ya kakak ya. Tapi maaf aku nggak bisa kasih FR ya kak, karena aku blank banget. Ya wajar ya teman-teman ya, habis ngerjain soal sampai sejam lebih. Wajar kalau teman-teman kita banyak yang ngeblank, dan teman-teman tidak perlu berharap banyak. Yang penting teman-teman tetap belajar. Aku formasi pengelola pengadaan barang dan jasa, dan tadi soalnya susah banget, yang banyak yang nggak sesuai kisi-kisi dari Permenpan itu. Dan sayangnya untuk kompetensi teknis aku nggak sampai ambang batas. Bersabar ya kakak ya, ini mansoswannya banyak banget, tinggi banget, tapi mungkin di teknis belum ditakdirkan ya kakak ya. Semoga ini yang terbaik buat kakak. Sabar dan semoga rezekinya tetap dilancarkan.
Selanjutnya ini alhamdulillah habis tes nilai mansos wawancara 96, 38. Makasih Mbak Lili, hanya teknis saya yang nggak kuat 225. Ini udah banyak ya poinnya teman-teman ya Mbak ini. Kemudian di sini kita lihat. Nah ini ada cerita kalau di yang formasi guru itu poinnya yang benar tuh dikali 3 teman-temannya, bukan kali 5. Ini mungkin ada kesalahan teknis juga, saya kurang tahu karena di PPPK sebelumnya itu tetap dikali 5 teman-temannya, bukan dikali 3. Tapi kita lihat dulu saja nanti teman-teman ya. Kalau lihat di grup sebelah di provinsi lain katanya yang guru poinnya dikali 3. Di saya juga gitu. Teman-teman ada yang nilainya 111, 117, 144, saya 159. Ini mungkin karena dikali 3 teman-teman ya. Soal teknisnya ada berapa? Aku tanya ini ada 90. Jadi harusnya dia benar sekitar 75 soal. Kalau dikali 3 baru dia lulus passing grade teman-teman ya. Semoga ini hanya kekeliruan dan nantinya akan diganti menjadi dikali 5 teman-teman ya. Semoga saja. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini yang lumayan teman kita dapat ya, sekitar 400 sekian nilainya ya. Terima kasih Kak Lili atas ilmunya, tidak sia-sia belajar dari bukunya Kak Lili. Alhamdulillah sesuai rencana. Selamat Kakak ya, semoga sukses sampai nanti penerimaan SK. Kemudian di sini perencana 295 kalau nggak salah, jadi maaf tidak bisa banyak jawabin ya. Yang penting belajar sama Kak Lili, pemahaman pasti bisa. Oke, terima kasih Kakak ya. Kemudian di sini ada yang dari YouTube juga nih. Untuk wawancara hanya satu yang saya ingat Kak, ini saya tanya tentang FR-nya ya, karena dibilang beliau ini lulus. Selamat ya, kalau boleh tahu ada gambaran soal secara umum kah? Saya tanya seperti itu. Nah katanya untuk wawancara hanya satu yang dia ingat. Jika tetangga menyalakan lagu daerah dan suaranya terdengar sampai ke rumah saya bukan asli dari daerah sini, jadi saya diam saja karena musik daerahnya tidak saya mengerti. Sosial kultural ya soal ini ya. Oke, terima kasih kakak ya yang sudah lulus, Kak Arifin. Kita lanjut lagi. Di sini ada yang bertanya ya terkait urutan pengerjaan ya. Jadi urut per paket Kak, katanya urut per paket. Kalau teknis mansos bisa acak bebas. Selesai itu sistem akan nutup dan ganti ke wawancara. Jadi teman-teman teknis, manajerial dan sosial kultural itu jadi satu teman-teman ya. Yang 3 ini bisa diacak soalnya. Kemudian nanti sistem kalau sudah berakhir waktu kalian akan menutup. Kemudian nanti akan langsung ke wawancara di 10 menit terakhir teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan di teknis itu di awal-awalnya itu banyak yang tidak bisa, silahkan lompat dulu ke yang mudah-mudah, misalkan seperti manajerial sosial kultural gitu, baru nanti ke teknis lagi. Nanti setelah habis waktu di sesi pertama baru sesi kedua yaitu wawancara akan dimulai teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya tanya terkait model soal ya. Kalau model soalnya sama dengan di buku itu Kak, cuma narasinya saja yang berbeda. Jadi ya nggak mungkin persis sama teman-teman ya. Nah di sini saya tanya lagi topiknya yang secara umum ya. Jadi dia bilang topiknya kebanyakan tentang mengakui kesalahan pada tim Kak. Nah ini soalnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi nih yang dari IG teman-teman ya. Soal teknis saya cuma ingat tentang 9 kotak manajemen Mbak. Saya juga kurang tahu ini maksudnya 9 kotak manajemen itu seperti apa. Selebihnya lupa karena panjang-panjang soalnya. Tebak jenggo jawaban saya. Syukurlah 160 poin daripada di bawah 100. Ini maksudnya kompetensi teknis teman-teman ya. Asli memang susah menurut saya. Kalau untuk wawancara saya ingat tentang interaksi atau diskusi dengan rekan kerja ada 2 soal. Diskusi gimana Kak? Saya tanya ya. Cara berdiskusi atau tanggapan ketika diskusi beda pendapat. Nah beliaunya jawab diskusi nentuin posisi duduk pas mau nonton bioskop. Kursi yang diinginkan udah nggak ada, jadi gimana gitu responnya? Apa next time nonton, langsung nonton aja tapi dapat kursi yang nggak diinginkan, cancelkan agenda nonton. Itu sih satu soal yang saya ingat karena itu soal terakhir wawancara. Oke teman-teman, oke ini lanjutan yang tadi Kak ya. Nanti mau dikonfirmasi ke BKN Kak kalau yang lain sudah selesai tes semuanya. Jadi kalau soalnya 90 kali 3 itu 270 nilai maksimal teman-teman ya. PG-nya berapa? Saya tanya 225. Berarti harus benar sekitar 75 soal. Katanya sih ada kesalahan teknis ya. Kalau dikali 5 nilainya kakak ini sudah 265 dan sudah lulus passing grade ya. Kita doakan saja yang terbaik. Kemudian di sini kalau mansos hampir mirip sih, cuman bahasanya aja yang jelimet katanya. Kalau mansos hampir mirip dengan yang sering kita bahas. Gitu ya.
Kemudian ada juga di sini sangat setuju itu banyak yang keluar, Kak. Katanya sangat setuju, tidak setuju itu banyak yang keluar. Kemungkinan itu sebagian besarnya sosial kultural, teman-teman ya. Kalau di wawancara tidak ada. Kemudian di sini mau menanyakan apakah di ujian dikasih kertas dan ballpoint. Soalnya formasi saya ada hitungannya. Iya, dikasih kertas sama pensil, Kak, katanya teman kita ya. Biar jadi tambahan amunisi untuk yang lain. Nah, ini saya tanya lagi, ini salah satu teman kita ya, di bagian sosial kulturalnya saya tadi kebanyakan memilih jawaban setuju atau tidak setuju. Di wawancaranya nggak ada, Kak, pilihan setuju atau tidak setuju katanya, berarti hanya di sosial kultural ya yang setuju-setuju itu. Kemudian topik secara umum yang Kakak ingat apa, saya tanya ya. Tadi saya sempat ingat pelayanan terhadap masyarakat. Contoh soalnya kayak gini, ada seorang ibu-ibu menanyakan berkasnya belum diproses. Padahal sebenarnya berkas ibu itu masih belum lengkap. Bagaimana cara Anda menyikapinya? Bagaimana cara Anda menyikapinya, teman-teman ya? Pokoknya kayak begitu, Kak, katanya. Oke, teman-teman, itu dia FR kita. Kita langsung saja ke contoh soal yang terkait dengan FR ini, teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Kita ke soal yang pertama. Saya adalah warga baru di desa X. Suatu hari tetangga saya menyalakan lagu daerah dan suaranya terdengar hingga rumah saya. Saya hanya diam sebab lagu daerahnya tidak saya mengerti. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Coba teman-teman jawab dulu. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat teman-teman, dia adalah warga baru ya, warga baru. Kemudian tetangganya menyalakan lagu daerah dan suaranya terdengar di rumah dia ya. Dia hanya diam aja. Saya hanya diam sebab lagu daerahnya tidak saya mengerti. Karena dia tidak mengerti, tidak mungkin dia ikut bernyanyi, teman-teman ya. Dan tidak mungkin juga dia harus ke sana untuk protes. Jadi ya udah diam saja, tidak ada masalah saya rasa di kalimat nomor 1 ini, teman-teman ya. Semuanya positif. Jadi jawaban yang paling tepat yang memiliki poin 5 adalah A ya, sangat setuju. Oke, kita sependapat kan? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tim Anda merupakan tim andalan di perusahaan. Tim Anda sudah dipercaya menangani banyak proyek-proyek penting. Suatu hari Anda keliru mengambil tindakan yang mengakibatkan gagalnya proyek. Tim Anda tidak mengetahui bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh tindakan Anda. Sikap Anda adalah A. Mengambil solusi terbaik tanpa melibatkan tim, mencari solusi bersama tim tanpa memberitahukan tindakan saya yang keliru, mengakui perbuatan saya dan mencari solusi terbaik, atau yang D. bertanggung jawab atas kesalahan saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda adalah tim andalan ya. Ini hanya pemanis ya, kemudian menangani banyak proyek suatu hari. Nah, ini dia intinya adalah Anda keliru mengambil tindakan dan akibatnya gagal proyek. Nah, tim Anda tidak tahu tentang tindakan Anda ya. Kegagalan tersebut diakibatkan tindakan Anda yang keliru. Sikap teman-teman sebagai ketua tim apa? A. Mengambil solusi terbaik tanpa melibatkan tim. Di sini Anda sudah melakukan kesalahan. Di sini Anda sudah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kegagalan tim. Jadi kalau Anda tidak melibatkan tim, tidak memberitahukan tim, itu namanya tidak adil ya sebagai pemimpin. Jadi ini jangan dipilih. Kemudian yang B, mencari solusi bersama tim tanpa memberitahukan tindakan saya yang keliru. Ini berarti Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda, teman-teman ya. Meskipun di sini mencari solusi bersama, tapi Anda juga harus memberitahukan kepada tim bahwa Anda keliru, teman-teman ya. Anda mampu mengakui bahwa Anda itu salah, meskipun Anda adalah ketua tim ya. Jadi ini tidak boleh dipilih, teman-teman ya, poinnya kurang. Kemudian yang C, mengakui perbuatan saya dan mencari solusi terbaik. Ini dia teman-teman ya. Anda mengakui juga perbuatan Anda yang keliru atau tindakan Anda yang keliru dan mencari solusi terbaik, bertanggung jawab. Jadi berani dan bertanggung jawab, teman-teman ya.
Kemudian yang D, bertanggung jawab atas kesalahan saya. Ini masih umum ya, bertanggung jawab atas kesalahannya seperti apa? Apakah hanya mencari solusi? Apakah hanya mengakui perbuatan dia atau bagaimana? Jadi menurut saya lebih tepat jawaban yang C ini dibanding yang D teman-teman ya. Memiliki poin 4 itu yang C. Sedangkan yang memiliki poin 3 itu yang D ya. 4C, 3D, kemudian 2 itu ada di B dan 1 itu ada di A teman-teman ya. Itu dia, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Suatu hari tim Anda merencanakan menonton bioskop bersama sebagai perayaan kesuksesan sebuah tugas penting. Tim Anda adalah ahli perencanaan, bahkan Anda dan tim sudah merencanakan posisi duduk terbaik saat menonton bioskop. Keren banget. Akan tetapi saat sampai di bioskop, kursi yang Anda inginkan sudah tidak tersedia. Sikap Anda A, menunda nonton bersama, B, tetap nonton dengan pilihan kursi yang berbeda, C, pulang dan merencanakan kembali acara nonton di lain waktu, atau D, ganti agenda makan-makan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, Anda sudah merencanakan posisi duduk terbaik. Tapi sesampainya di bioskop, kursi yang Anda inginkan sudah tidak tersedia, teman-teman. Nanti tindakan kalian apa? Menunda menonton bersama. Anda sudah sampai di tujuan nih. Apakah hanya karena posisi duduk yang berbeda dari yang Anda inginkan, Anda menunda menonton? Saya rasa bukan jawaban yang tepat ya, karena ini Anda sedang merayakan kesuksesan Anda, teman-teman, dengan menonton bersama. Jadi bukan karena tempat duduknya, teman-teman ya, harusnya lebih kepada kebersamaan teman-teman ya, bukan karena tempat duduknya. Jadi teman-teman nggak bisa harus menunda nonton bersama ini ya, hanya karena tempat duduk. Kemudian yang B, tetap nonton dengan pilihan kursi yang berbeda. Ini menurut saya bisa menjadi solusi terbaik ya teman-teman ya, karena ini hanya beda di posisi duduk saja teman-teman ya. Dimanapun teman-teman posisi duduknya tetap bisa menonton film yang sama ya kalau di satu tempat. Oke, jadi ini kita keep dulu ya. Kemudian yang C, pulang dan merencanakan kembali acara nonton di lain waktu. Ini pasti teman-teman kalian akan kecewa ya kalau teman-teman udah sampai di bioskop malah pulang dan merencanakan kembali. Nanti kalau terulang lagi seperti ini, pulang lagi, jadi nggak jadi nontonnya teman-teman ya kalau yang C. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang terakhir, ganti agenda dengan makan-makan. Ini Anda sudah merencanakan untuk menonton bioskop teman-teman ya, tidak perlu diganti. Dan teman-teman hanya tinggal memilih kursi yang berbeda saja teman-teman. So nomor 3 ini jawabannya adalah yang B, yang memiliki poin paling tinggi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Anda bekerja di bagian administrasi. Suatu hari seorang pelanggan datang menanyakan berkasnya yang belum diproses. Akan tetapi sebenarnya berkas-berkas persyaratan belum lengkap. Sikap Anda A, memintanya melengkapi berkas persyaratan, B, langsung memproses berkasnya, C, memintanya membaca persyaratan dengan teliti, atau yang D, meminta karyawan lain untuk melayaninya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini seorang pelanggan datang menanyakan berkasnya yang belum diproses. Padahal alasan berkasnya belum diproses adalah berkas-berkas persyaratannya belum lengkap. Nah, tindakan teman-teman apa? A, memintanya melengkapi berkas persyaratan. Ini adalah salah satu poin yang menurut saya tinggi teman-teman ya. Jadi karena berkas-berkas persyaratannya belum lengkap, jadi tinggal kita minta dia untuk melengkapi berkas persyaratannya. Kemudian yang B, langsung memproses berkasnya. Ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya, karena syaratnya belum lengkap maka tidak bisa langsung diproses. So yang B ini dieliminasi. Kemudian yang C, memintanya membaca persyaratan dengan teliti. Di sini kita lihat teman-teman ya, mana yang lebih baik, memintanya melengkapi berkas apa memintanya membaca persyaratan. Menurut saya yang lebih tepat itu adalah yang A teman-teman ya, langsung saja minta beliau untuk melengkapi berkas persyaratannya. Tidak perlu lagi untuk memintanya untuk membaca persyaratan, karena belum tentu nanti dia akan langsung paham dengan persyaratan yang ada, atau mungkin beliau belum bisa membaca atau lain sebagainya ya teman-teman ya. Banyak kemungkinan kalau teman-teman minta dia untuk membaca persyaratan dulu.
Anda lebih baik untuk memintanya langsung melengkapi berkas persyaratan yang belum lengkap. Jadi yang C ini tidak lebih unggul ya. Kemudian yang D meminta karyawan lain untuk melayaninya. Anda yang bertugas teman-teman, nggak perlu meminta orang lain untuk melayaninya. So nomor 4 ini jawaban yang memiliki poin paling tinggi itu yang A teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk FR kali ini hanya sampai di nomor 4 teman-teman ya. Tolong bantu Mimin meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar teman-teman ujian tanggal berapa dan kalian ambil formasi apa. Oke teman-teman, siapa tahu ada yang sama. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, tolong kasih aku tombol thanks-nya di bawah. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.